Halo, bertemu kembali di mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Video ini adalah video terakhir di mata kuliah MA 2121. Pada video ini kita akan membahas tentang keserupaan. Pada video Pak Bara, Anda telah belajar bagaimana mencari matriks penyajian dari pemetaan linear terhadap suatu basis. Basis standar tidak selalu menghasilkan matriks penyajian yang sederhana dibandingkan dengan basis-basis yang lain. Sebagai contoh, diberikan operator linear T dari R2 ke R2 seperti ini. Kemudian matriks penyajian T terhadap basis standar atau matriks standarnya itu adalah matriks ini. Nah, kalau kita ambil basis R2 yang lain, misalkan B aksen yang sama dengan 2,1 dan min 2,1, kemudian kita cari matriks penyajian T terhadap basis B aksen, B aksen. Jadi di sini basis domain dan basis kodomain diambil sama, ya karena T merupakan operator, jadi kita bisa mengambil basis yang sama untuk domain dan kodomain. Yang lebih sederhana ditulis sebagai matriks penyajian T terhadap basis B aksen. Ini adalah matriks diagonal 3, 0, 0, min 1. Jadi kolom pertamanya didapat dari peta 2,1 terhadap B aksen, dan kolom keduanya adalah peta dari min 2,1 terhadap B aksen. Jadi matriks penyajian terhadap basis B aksen lebih sederhana daripada matriks penyajian terhadap basis standar. Nah, kemudian kita akan lihat apa kaitan antara matriks penyajian dua matriks penyajian ini. Baik, sebelum kita lihat kaitannya, kita recall kembali definisi dari keserupaan matriks. Misalkan A dan B adalah matriks persegi yang berukuran sama. Matriks A kita katakan serupa dengan matriks B jika terdapat matriks P yang invertible sehingga B sama dengan P inverse AP. Kita lihat kembali operator linear T dari V ke V. Misalkan B dan B aksen merupakan basis untuk V, di mana dimensi V adalah N. Operator linear T dapat kita tulis sebagai komposisi dari operator identitas dengan T dan dengan identitas lagi. Akibatnya, matriks penyajian T terhadap B aksen itu sama dengan matriks penyajian dari komposisi identitas dengan T dengan identitas terhadap basis B aksen. Ruas kanan ini dapat dipecah menjadi perkalian matriks yang seperti ini. Lihat bahwa B di sini adalah bagian dalam sehingga bisa dicoret. Akibatnya kita dapatkan bahwa ruas kanan sama dengan ruas kiri. Lalu kita akan lihat apa sih matriks penyajian I terhadap B aksen, B. Bentuknya seperti apa? Nah, kolom pertama dari matriks penyajian I terhadap B aksen, B ini adalah IB1 terhadap B aksen. Kolom keduanya adalah IB2 terhadap B aksen, atau secara umum kolom ke I-nya adalah IBI terhadap B aksen. Nah, karena I merupakan pemetaan identitas, maka kita dapatkan bentuknya seperti ini. Dan ini adalah matriks transisi dari basis B ke B aksen. Nah, sebaliknya Anda bisa lihat bahwa matriks penyajian I terhadap B, B aksen ini adalah matriks transisi dari basis B aksen ke basis B. Akibatnya kita punya bahwa matriks penyajian T terhadap basis B aksen yang ini tadi itu adalah perkalian antara matriks transisi dari basis B ke B aksen dikalikan dengan matriks penyajian T terhadap basis B dikalikan dengan matriks penyajian dikalikan dengan matriks transisi dari B aksen ke B. Nah, karena P B ke B aksen dan P B aksen ke B itu saling inverse, maka kita bisa tulis bahwa matriks penyajian T terhadap basis B aksen itu adalah P inverse dikalikan dengan matriks penyajian T terhadap basis B dikalikan dengan P. Nah, dengan kata lain, matriks penyajian antara dua basis yang berbeda ini serupa. Berikut adalah teorema yang mengaitkan keserupaan matriks dengan operator linear. Matriks A serupa dengan B jika dan hanya jika keduanya merepresentasikan operator linear yang sama.
Jadi dari dua matriks yang serupa, kita bisa dapatkan suatu operator linear, dan sebaliknya dari suatu operator linear, maka matriks penyajiannya itu adalah matriks-matriks yang serupa. Lebih jauh, jika B sama dengan P inverse AP, maka P adalah matriks transisi dari basis relatif terhadap B ke basis relatif terhadap A. Di awal slide kita telah lihat bahwa matriks 1411 dan 300-1 merepresentasikan operator linear yang sama. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa mereka adalah matriks yang serupa. Kita pilih P yang merupakan matriks transisi dari basis B aksen ke basis B, di mana tadi basis B aksennya adalah 2,1 dan min 2,1. Anda bisa cari bahwa P-nya akan sama dengan ini. Kemudian kita hitung P inverse-nya adalah matriks yang ini. Lalu kita periksa bahwa P inverse dikalikan dengan 1411 dikalikan dengan P itu adalah matriks yang kedua. Jadi, dua matriks penyajian ini merupakan matriks yang serupa. Keserupaan invarian terhadap determinan dan nilai eigen. Jadi, dua matriks yang serupa, maka determinannya sama dan nilai eigennya juga sama. Sekarang misalkan T merupakan operator linear dari V ke V, maka matriks penyajian T terhadap basis B serupa dengan matriks penyajian T terhadap basis B aksen, di mana B dan B aksen ini adalah basis untuk V. Nah, akibatnya kita punya bahwa determinan dari matriks penyajian T terhadap basis B sama dengan determinan dari matriks penyajian T terhadap basis B aksen. Begitu juga dengan nilai eigennya. Nah, karena determinan dari matriks penyajian T tidak bergantung kepada basis, maka determinan dari operator linear T didefinisikan sebagai determinan dari matriks penyajiannya. Untuk nilai eigen dari operator linear, kita lihat penjelasan berikut. Misalkan lambda adalah nilai eigen dari operator linear T, maka terdapat vektor tak nol V sehingga TV sama dengan lambda V. Selanjutnya, misalkan B suatu basis untuk ruang vektor V. Karena kita punya persamaan ini, maka koordinat vektor TV terhadap basis B sama dengan koordinat vektor lambda V terhadap basis B. Nah, yang ruas kiri ini bisa kita pecah menjadi perkalian antara matriks penyajian T terhadap basis B dikalikan dengan vektor koordinat dari V terhadap basis B. Kemudian yang sebelah kanan ini sama dengan lambda dikalikan dengan vektor koordinat dari V terhadap basis B. Nah, dari sini kita lihat bahwa karena V-nya tidak 0, maka vektor koordinat V terhadap basis B tidak 0. Sehingga kita punya bahwa lambda itu adalah nilai eigen dari matriks penyajian T terhadap basis B, di mana vektor eigennya adalah vektor koordinat V terhadap basis B. Nah, sebaliknya juga berlaku. Misalkan lambda itu adalah matriks vektor eigen dari matriks penyajian T terhadap basis B, maka lambda juga merupakan nilai eigen dari operator linear T. Baik, kita akan lihat contoh mencari determinan dari operator linear. Diberikan operator linear T seperti ini, kemudian kita diminta menentukan determinan dari operator linear tersebut. Jadi kita ambil suatu matriks penyajian dari T. Di sini saya ambil matriks penyajian T terhadap basis standar yang mudah. Kita dapatkan matriks penyajiannya seperti ini, maka determinan dari operator linear T adalah determinan dari matriks penyajiannya yang sama dengan 1. Selanjutnya kita lihat contoh mencari nilai eigen dan vektor eigen dari operator linear. Diberikan operator linear dari M2 kali 2 dari ruang matriks berukuran 2 kali 2 ke ruang matriks berukuran 2 kali 2 dengan aturan pengaitan yang seperti ini. Kemudian kita diminta menentukan nilai dan vektor eigennya. Nah, matriks standar untuk T, ingat kembali bahwa
basis standar untuk ruang matriks berukuran 2x2 itu adalah 4 matriks yang satu-satunya koefisien tak nolnya itu berada di suatu entry. Jadi yang lainnya koefisiennya 0, kemudian ada satu entry yang koefisiennya adalah 1. Nah, matriks penyajiannya seperti ini. Kemudian kalau kita cari nilai eigen dari matriks penyajian T adalah 1 dan min 1. Selanjutnya kita cari vektor eigennya. Untuk nilai eigen lambda sama dengan 1, vektor eigennya adalah kelipatan tak nol dari vektor 1, 0, 0, 0. Kemudian untuk nilai eigen lambda sama dengan min 1, vektor eigennya adalah kelipatan tak nol dari vektor min 1, 2, 0, 0. Nah, dengan demikian nilai eigen dari T juga adalah 1 dan min 1, di mana nilai eigen lambda sama dengan 1 berkaitan dengan vektor eigen ini. Ya, matriks ini tuh didapat dari kombinasi linier dari basis-basis standar dengan koefisien kombinasi liniernya adalah 1, 0, 0, 0. Nah, begitu juga dengan vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda sama dengan min 1. Vektor eigennya adalah kelipatan tak nol dari matriks ini, dan matriks ini didapat dari kombinasi linier dari basis standar untuk ruang matriks berukuran 2x2, di mana koefisien kombinasi liniernya adalah min 1, 2, 0, 0. Baik, sebagai latihan Anda bisa mengerjakan soal-soal berikut. Selamat belajar dan selamat mempersiapkan ujian akhir semester.